Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko. Di dalam video ini, kita akan belajar materi sejarah Kerajaan Mataram kuno. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada abad ke-8 hingga ke-11 dan diperintah oleh 3 dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya, Dinasti Shailendra, dan Dinasti Isyana. Awalnya, kerajaan ini diduga berdiri di bumi Mataram di sekitar Yogyakarta. Menurut masa kepemimpinannya, ibu kota awalnya berada di Jawa Tengah ketika Dinasti Sanjaya dan Dinasti Shailendra memerintah. Pada masa pemerintahan Dinasti Sanjaya, kerajaan Mataram kuno dengan pengaruh Hindu mencapai puncak kejayaannya. Namun, setelah Rakai Panangkaran mengambil alih kekuasaan, terjadi perpecahan yang membagi kepemimpinan menjadi dua. Dinasti Sanjaya dengan pengaruh Hindu memerintah di Jawa Tengah bagian utara, sementara Dinasti Shailendra dengan pengaruh Buddha memerintah di Jawa Tengah bagian selatan. Di bawah pemerintahan Dinasti Shailendra, kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya. Sri Dharmatungga memperluas wilayah kekuasaannya hingga semenanjung Malaka, dan penggantinya, Shailendra, berhasil mengalahkan Chenla di Kamboja. Selain kekuasaan, kebudayaan juga berkembang, termasuk pembangunan Candi Borobudur pada masa pemerintahan Samaratungga. Kedua dinasti ini kemudian bersatu kembali melalui pernikahan Rakai Pikatan dan Pramudawardhani. Pada masa pemerintahan Dinasti Isyana, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Beberapa faktor diketahui memengaruhi kepindahan ini, seperti letusan Gunung Merapi, persaingan kekuasaan, serangan kerajaan Sriwijaya, dan ketiadaan pelabuhan yang menyulitkan perkembangan ekonomi. Kerajaan Mataram kuno merupakan sebuah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa lokasi kerajaan Mataram kuno terletak di wilayah Medang dan Poh Pitu. Namun, letak Poh Pitu hingga saat ini masih belum jelas. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa lokasi kerajaan Mataram kuno ditandai dengan posisinya yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai-sungai. Menurut para ahli sejarah, wilayah kerajaan Mataram kuno di bagian utara berbatasan dengan Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing. Di sisi barat terdapat pegunungan Serayu, sedangkan di sebelah timur terdapat Gunung Lawu. Di selatan, wilayah ini berbatasan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Adapun sungai-sungai yang dimaksud meliputi Sungai Bogowonto, Progo, Opak, dan Bengawan Solo. Kemungkinan wilayah Poh Pitu adalah area yang terletak antara Kedu hingga sekitar Prambanan. Untuk mengetahui sejarah kerajaan Mataram kuno, terdapat beberapa sumber yang dapat digunakan, di antaranya adalah Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Balitung, dan Prasasti Klurak. Selain prasasti, sumber kisah tentang kerajaan Mataram kuno juga dapat ditemukan dalam bentuk candi, seperti Candi di Pegunungan Dieng, Candi Gedong Songo di bagian utara Jawa Tengah, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plaosan, Candi Prambanan, dan Candi Sambi Sari di bagian selatan Jawa Tengah. Berikut ini silsilah Raja Kerajaan Mataram kuno saat masih di Jawa Tengah. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya II, Sri Maharaja Rakai Panangkaran III, Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharmatungga IV, Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra, Shailendra. 5. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramudawardhani. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala. 8. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang. 9. Sri Maharaja Rakai Watukara Diah Balitung. 10. Raja Daksa. 11. Raja Tulodong. 12. Raja Sumba Diah Wawa. Berikut ini silsilah Raja Kerajaan Mataram kuno saat dipindahkan ke Jawa Timur. 1. Rakai Hinosri Isana alias Empu Sindok II, Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya III, Makutawangsa-Wardhana IV, Dharmawangsa Teguh. Kehidupan agama di kerajaan ini penuh dengan toleransi beragama. Kehidupan di Kerajaan Mataram terdiri dari dua kepercayaan yaitu Hindu,
dinasti Sanjaya, dan Buddha, dinasti Shailendra. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. 1. Sektor pertanian. Wilayah kerajaan Mataram kuno dikelilingi pegunungan dan sungai-sungai besar. Hal itu membuatnya memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Itulah mengapa kehidupan ekonomi kerajaan Mataram kuno cenderung bergerak di bidang pertanian. Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. 2. Sektor perdagangan. Selain bertani, mata pencarian pokok masyarakat Mataram kuno adalah sebagai pedagang dan perajin. Pada masa pemerintahan Rakai Dyah Balitung, 899–911, sektor perdagangan mendapatkan perhatian lebih. Aktivitas perdagangan dihubungkan melalui Sungai Bengawan Solo. Raja Dyah Balitung membangun pusat-pusat perdagangan di sekitar Sungai Bengawan Solo. Penduduk Mataram kuno tidak melakukan transaksi perdagangan setiap hari, tetapi hanya di hari-hari pasar yang menjadi hari bertemunya para pedagang dan pembeli. Komoditas pertanian yang diperdagangkan diantaranya beras, hasil bumi, buah-buahan, sirih, hingga mengkudu. Selain memperdagangkan produksi pertanian, masyarakat Mataram kuno juga berdagang hasil kerajinan tangan, perkakas dari logam, pakaian, gula kelapa, arang, kapur sirih, dan hewan ternak seperti ayam, kambing, itik, dan lembu. Baca juga, faktor pendorong berkembangnya kerajaan Mataram kuno berdasarkan peninggalan sejarah. Para sejarawan menduga bahwa perdagangan tidak hanya dilakukan antar desa atau antar wilayah, tetapi juga dengan pihak asing. Pada relief Candi Borobudur peninggalan kerajaan Mataram kuno, tertera beberapa kapal layar besar yang bercadik, yang jelas menggambarkan kapal dagang Indonesia. Dari prasasti juga diketahui bahwa pedagang asing dari daratan Asia Tenggara dan China pernah menetap di Jawa dalam waktu tertentu untuk keperluan dagang. Mereka bertransaksi menggunakan uang dari emas dan perak, meski beberapa berita China juga menyebut adanya sistem barter. 3. Sistem pajak. Terhadap masyarakat, kerajaan Mataram kuno menerapkan sistem pajak yang dipungut oleh para pejabat yang bertanggung jawab. Pajak yang dipungut ada beberapa macam, seperti pajak hasil bumi, pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak usaha kerajinan. Untuk pajak hasil bumi, penarikannya dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, sesudah musim panen. Pajak dapat dibayarkan dalam bentuk hasil bumi ataupun uang. Menurut berita China, rakyat harus membayar pajak sebesar 10% dari hasil tanahnya. Ada juga keterangan-keterangan prasasti yang menyatakan bahwa pajak tanah ditentukan berdasarkan luas tanahnya. Sedangkan pajak yang diberlakukan terhadap para pedagang dan perajin tidak diketahui besarannya. Kehidupan sosial kerajaan Mataram kuno ditandai dengan adanya pembagian golongan masyarakat berdasarkan kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di samping itu, ada pula stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi kerajaan maupun berdasarkan kekayaan materi. Stratifikasi sosial masyarakat Mataram kuno juga bersifat kompleks dan tumpang tindih. Salah satu contohnya, ada kasta ksatria yang dapat menduduki jabatan keagamaan di tingkat pusat dan dapat menjadi pertapa yang tinggal di suatu biara. Menurut berita China, ibu kota kerajaan Mataram kuno dikelilingi tembok dari batu bata dan kayu. Di dalamnya terdapat istana tempat tinggal raja dan keluarganya, serta para abdi kerajaan. Di luar istana, terdapat kediaman putra mahkota dan para pejabat tinggi kerajaan yang menjadi elit birokrasi tertinggi. Masih di dalam tembok kota, terdapat tempat tinggal para pejabat sipil yang jumlahnya mencapai ratusan. Hubungan rakyat dengan raja tidak bersifat langsung. Raja hanya menggelar pertemuan dengan petinggi kerajaan. Dalam pertemuan itulah, para pejabat menyampaikan aspirasi rakyat dan raja akan mengeluarkan titahnya setelah mendapat pertimbangan dari penasihat dan pejabat yang hadir. Di luar tembok kota, barulah terdapat desa-desa tempat penduduk tinggal yang diatur oleh pejabat desa. Kerajaan Mataram kuno memiliki kebudayaan yang bernilai sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi yang masih bisa disaksikan hingga sekarang. Jumlah prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno sangat banyak, mungkin mencapai ratusan.
Begitu pula dengan candi-candi peninggalan kerajaan Mataram kuno yang masih berdiri megah hingga saat ini. Candi-candi kerajaan Mataram kuno ada yang bercorak Hindu, ada pula yang bercorak Buddha. Beberapa candi peninggalan Mataram kuno yang terkenal yakni Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, dan masih banyak lainnya. Selain itu, di kerajaan Mataram kuno juga berkembang seni sastra dan seni pertunjukan. Salah satu hasil seni sastra peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah kitab Ramayana Kakawin yang diduga berasal dari masa pemerintahan Raja Dia Balitung, 899 sampai 911 Masehi. Di masa pemerintahan dinasti Isyana di Jawa Timur, dihasilkan karya sastra berjudul Sang Hyang Kamahayanikan yang berisi tentang agama Buddha Mahayana. Dari relief Candi Prambanan dan Borobudur, diketahui tentang adanya bermacam-macam seni pertunjukan pada masa kerajaan Mataram kuno. Seni pertunjukan yang ada saat itu adalah pertunjukan wayang, kemudian tari-tarian yang biasanya ditampilkan dalam upacara penetapan sima, tanah bebas pajak. Satu, Raja adalah penguasa tertinggi. Di dalam struktur pemerintahan kerajaan Mataram kuno, Raja adalah penguasa tertinggi. Seperti halnya kerajaan-kerajaan di masa Hindu-Buddha, Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia. Hal itu sesuai dengan landasan kosmogonis, di mana di dalam diri seorang raja berpadu 8 dewa, yakni Indra, Yama, Surya, Soma, Wayu, Kuwera, Waruna, dan Agni. Artinya, raja harus berpegang teguh kepada Dharma, bersikap adil, menghukum yang bersalah dan memberikan anugerah kepada mereka yang berjasa, bijaksana, tidak boleh sewenang-wenang, waspada terhadap gejolak di masyarakat, mengusahakan ketentraman rakyat, dan dapat memperlihatkan wibawanya dengan kekuatan angkatan perang serta harta kekayaannya. 2. Terdapat 17 pejabat tinggi di tingkat pusat. Dari prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno, didapat sekitar 17 pejabat tinggi kerajaan yang berwenang di tingkat pusat dan mendapat perintah langsung dari raja. Dari 17 pejabat tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan. Golongan pertama terdiri atas ahli waris tahta dan pejabat keagamaan yang disebut Pamgat Tiruan. Ahli waris yang berhak menggantikan duduk di atas tahta kerajaan dan memperoleh tempat di dalam hierarki pemerintahan yaitu Rakai Hino atau Rakarayan Mapati I Hino, Rakarayan I Halu, Rakarayan I Sirikan, dan Rakai Waka. Kelompok ahli waris biasanya adalah anak-anak raja, tetapi tidak harus putra raja yang sedang memerintah. Bisa saja adik, kemenakan, paman, atau kerabat dekat lain asal masih satu keturunan secara langsung. Pamgat Tiruan adalah seorang upapati atau pejabat kehakiman, yang jumlah pasak-pasak, persembahan, yang diterima pada upacara penetapan sima, tanah bebas pajak, sama dengan ahli waris. Golongan kedua terdiri atas 12 pejabat tinggi yang kedudukannya berada di bawah Hino, Halu, Sirikan, Waka, dan Pamgat Tiruan. Sebanyak 12 pejabat yang pernah disebut dalam prasasti peninggalan Mataram kuno diantaranya, Rake Halaran Rake Pangil Hyang Rake Welahan Pamgat Manghuri Rake Langka Rake Tanjung Pangkurtawan atau Hanangan Tirip Pamgat Wadihati Pamgat Makudur. Jumlah pasak-pasak yang mereka terima pada upacara penetapan sima lebih sedikit dari ahli waris dan Pamgat Tiruan. Namun, terkait tugas dari masing-masing pejabat pelaksana pemerintahan tersebut, tidak semuanya diketahui. Hanya Pangkur, Tawan, dan Tirip, yang diketahui bertugas mengurusi pajak-pajak yang masuk kas kerajaan dan mendapatkan gaji tetap. 3. Pejabat daerah. Para pejabat tinggi kerajaan memiliki banyak bawahan yang bekerja di daerah masing-masing. Sayangnya, tidak ditemukan prasasti yang memberikan data lengkap terkait struktur birokrasi di tingkat daerah pada masa kerajaan Mataram kuno. Para pejabat tinggi, termasuk putra mahkota dan ahli waris, hanya disebut memiliki bawahan parujar, juru bicara, citraleha, juru tulis, pangurang, pemungut pajak, dan terkadang patih serta wahuta. Ada kalanya disebut Pitungtung Ni Parujar dan Tuhan sebagai bawahan Pamgat Wadihati dan Pamgat Makudur. Di tingkat desa, ada pejabat yang disebut Rama Makman dan Rama Marata. Dari prasasti-prasasti zaman Raja Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura, terdapat sekitar 30 macam jabatan Rama Makman. Dari 30 macam tersebut hanya 10 yang sering disebut, yaitu Gusti, Kalang atau Tuha Kalang, Winkas, Tuha Wanua, Parujar, Hulair, Wariga, Tuhalas, Tuha Wereh, dan Hulu Wuras.
Mekanisme jalannya pemerintahan pada zaman Mataram kuno juga dapat dilihat dari isi prasasti peninggalannya. Biasanya, permintaan rakyat disampaikan ke Rama, yang kemudian menghadap para pejabat daerah. Pada saat raja menggelar pertemuan dengan para pejabat kerajaan, masalah dari rakyat akan diajukan ke raja melalui hierarki yang ada. Dengan mendengarkan pertimbangan para pejabat tinggi, raja akan menjatuhkan putusannya. Titah raja diterima oleh putra mahkota atau para pangeran, lalu diteruskan ke pejabat eksekutif, kemudian ke Citraleka. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Ada beberapa fakta yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama adalah karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. Yang kedua adalah kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta sehingga kekuasaan diberikan oleh Empu Sindok yang merupakan seorang penasihat kerajaan. Empu Sindok sendiri kemudian mendirikan dinasti Isyana dan memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Selain itu kerajaan Mataram kuno juga bermusuhan dengan kerajaan Sriwijaya dengan Wangsa Shailendra. Berikut adalah daftar beberapa peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno. 1. Prasasti Canggal. 2. Prasasti Kalasan. 3. Prasasti Balitung. 4. Prasasti Klurak. 5. Candi Gedong Songo. 6. Candi Borobudur. 7. Candi Mendut. 8. Candi Plaosan. 9. Candi Prambanan. Sekian materi tentang sejarah kerajaan Mataram kuno yang dapat saya bagikan kepada adik-adik. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kalian ada pertanyaan seputar materi ini, silakan menyampaikannya melalui kolom komentar ya. Semoga bermanfaat, jangan lelah untuk terus belajar sejarah.